Phoenix Radio Station dan kembali lagi Viners tentunya masih bersama Gila Babil di Check Up yang hadir setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore dan tentunya masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas salah satu topik yang mungkin kamu itu sering banget ngalamin hal ini Viners, apalagi buat kamu yang lagi ngalamin perubahan saat remaja. Kadang itu tubuh kayak mengalami banyak hal perubahan gitu, entah masalah fisik, mental, dan lainnya ya. Tapi salah satu faktor penting yang mendukung tumbuh kembang kita itu adalah asupan gizi yang seimbang. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang kunci tumbuh sehat dan gizi seimbang pada seorang remaja. Dan di sini Agil sudah kedatangan, ini seorang ahli di bidangnya, yakni adalah Dr. Gede Ngurah Indra Gunapinati, MSc SPGK SubKM. Ini adalah seorang dokter spesialis gizi klinik, subspesialis nutrisi pada kelainan metabolisme. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini dok? Luar biasa. Luar Terima biasa. kasih. Maaf dok, mungkin mic-nya agak deket ke... Nah, oke. Nah dok, ini sebelum pertanyaannya Agil lebih lanjut ya dok ya. Ini sebenarnya definisi sehat itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, sehat itu sebetulnya tidak kita bicara masalah fisik saja, tapi juga hubungannya dengan mental. Jadi sehat itu komplit ya, antara sehat fisik, sehat mental, dan sehat secara sosial. Dan sosial itu bisa diartikan secara spiritual juga gitu. Oh gitu. Jadi sehat itu belum tentu cuman fisiknya aja sehat dok ya. Kayak Betul. mungkin berotot, terus sering beraktivitas. Tapi Iya. kalau mentalnya atau enggak spiritualnya itu dalam tanda kutip tidak sehat, ya berarti orang tersebut tidak sehat gitu dok. Betul. Oke. Betul. Nah Iya. kalau ngebahas tentang tubuh yang sehat, mental yang sehat, itu ada kaitannya dengan gizi yang seimbang dok. Tapi kalau boleh tahu nih dok, kenapa sih selalu kita bilang itu gizi yang seimbang? Ini maksudnya gimana gini tuh? Iya, karena orang kan perlu makan ya. Oke. Betul. Makanan yang kita lihat itu makan. Tapi yang di tubuh kita yang dikenal itu adalah bagian dari makanan itu. Oke. Yang kita kenal namanya karbohidrat, namanya protein, namanya lemak, mineral, vitamin, air, dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa kita lihat dalam kasat mata. Tapi tubuh kita yang kenal itu. Sehingga kita yang menyeimbangkan itu ya itu. Karena kita butuh semua, kita perlu karbohidrat untuk sumber energi, kita perlu protein untuk untuk pertumbuhan otot, kita perlu lemak untuk pembakaran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus dapatkan itu semua. Oke. Ada di dalam makanan. Oke, baik. Berarti istilah zaman dulu yang kayak 4 sehat 5 sempurna tuh emang harus dilakuin banget dok ya dok ya? Yang dulu itu bukan. Kenapa? Sekarang udah nggak lagi 4 sehat 5 sempurna. Yang sekarang berarti apa dok? Sekarang dikatakan menu seimbang. Menu seimbang. Apa Iya. bedanya 4 sehat 5 sempurna ini dengan menu seimbang yang sekarang ini dok? Kalau 4 sehat 5 sempurna kita cuma ngomong jenisnya aja. Oh gitu. Ya, kalau menu seimbang kita ngomong jumlahnya. Jadi kita tidak hanya ngomong jenisnya. Kenapa? Kalau jumlahnya kita tidak hitung, bisa lebih, bisa kurang. Oke. Kalau lebih jadinya kita jadi kekurangan. Jadi obesitas tadi ya. Betul. Oke, baik-baik. Nah, kalau ngomongin tentang menu yang seimbang, Dok, baiknya pada seorang remaja, menu yang seimbang itu seperti apa sih seharusnya, Dok? Ya, kalau seorang remaja tergantung. Oke. Kalau remaja itu banyak duduk, kemudian banyak nonton TV, banyak main gadget, kurang olahraga, tentu beda dengan remaja yang aktif. Oke. Kalau memang si remaja itu kan tumbuh, sedang tumbuh, tapi kalau dia tidak aktif, maka kelebihan-kelebihan makanan akan tersimpan dan anak itu kan menjadi gemuk. Oke. Oleh karena itu tentu sumber-sumber energinya harus dikurangi. Oke. Jadi sumber energi itu apa? Ya lemak, ya karbohidrat, dan itu sudah harus dikurangi. Jadi makannya nggak bisa banyak. Tapi kalau dia aktivitasnya banyak, nah itu baru dia bisa bebas.
Oh. Gitu. Tapi normalnya dok, misalkan di usia remaja, kayak misalkan usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Itu dari segi, kita ngomongin dari segi berat badan deh. Normalnya tuh berat badannya tuh berapa sih dok normalnya? Normalnya itu kita tergantung tinggi ya. Oh tergantung tinggi juga dok ya? Jadi kalau untuk remaja biasanya kita melihat katakanlah antara 15 sampai 25 kilo itu kira-kira rata-rata itu berat badan remaja. Umur-umur segitu ya, 25 gitu berat badannya, tergantung tingginya. Kalau dia terlalu tinggi ya lebih tinggi tentu dia perlu berat badan lebih besar. Oke, baik. Nah dok, ini saya sering banget ngelihat di sosial media untuk cara penghitungan body mass index atau BMI yang biasanya orang lakuin itu kadang-kadang dengan dikurangi 110 dari umurnya dia dan ketemulah berat badan ideal. Katanya seperti itu dok. Apakah itu sebenarnya benar atau enggak dok? Kira-kira betul. Oh kira-kira betul ya? Iya, kira-kira betul. Jadi supaya gampang gitu ya. Jadi tinggal mengurangi tinggi badan, dikurangi 110 gitu. Iya, supaya tinggi gampangnya. Badan. Oh iya, benar-benar. Tinggi badan dikurangi 110. Iya, itu ketemulah idealnya. Berat badan idealnya. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang gizi nih, Dok, sekarang. Kira-kira masalah apa sih, Dok? Masalah gizi yang sering banget terjadi pada seorang remaja yang dokter ini sering temuin gitu, Dok? Ya, remaja kita sekarang ini, ya kalau kita lihat remaja sekarang kan lebih banyak duduknya daripada geraknya. Karena nggak tahu ya, remaja sekarang 50 meter aja bawa motor gitu ya. Karena malas jalan itu ya. Katanya panas lah, katanya berkeringat lah, capek lah 50 meter. Jadi kalau seperti itu modelnya tentu makannya nggak boleh banyak. Gitu ya, supaya dia jangan bertambah gemuk, itu satu. Dan kedua, yang remaja yang biasanya terjadi adalah dia mulai memperhatikan bentuk tubuh. Trennya kemana? Gitu ya, ada yang trennya langsing, senengnya, ada yang biasanya sih senengnya yang langsing-langsing gitu ya, yang apalagi langsing-langsing. Untuk yang perempuan-perempuan biasanya. Betul. Cuma biasanya kalau yang langsing-langsing orang mulai skip makan diganti dengan camilan. Nah, ini yang sering kadang-kadang camilan itu tidak seimbang gizinya. Seperti keripik-keripik itu lebih banyak karbo. Kemudian apalagi makanan-makanan, rata-rata semua makanan yang kita dapati di luar yang disebut makanan enak rata-rata tidak sehat. Jadi kita harus hati-hati pilih-pilih makanan nih. Benar. Kita harus pilih-pilih makanannya, jangan tersembarangan, jangan berpikir asal murah, jangan berpikir asal gengsi. Nah itu yang bahaya. Nah kita itu memikirkan tadi, itu. Benar. Apalagi sekarang itu kayaknya hampir semua makanan deh dok, itu banyak banget yang namanya mengandung gula. Tapi ada juga beberapa orang yang sangat-sangat mengkat gula. Apakah hal ini juga baik sebenarnya untuk remaja yang lagi diet kalau langsung gulanya tuh di-cut gitu dok? Sama sekali nggak mengkonsumsi gula? Itu yang kita nggak boleh juga gitu ya. Kalau kita meng-cut gula. Tapi gula tetap kita perlukan. Tapi jumlahnya sedikit, minimal. Minimal untuk remaja tuh berapa sendok? Istilahnya dok? Tidak lebih dari 5% dari total yang kita perlu makan. Misalnya kalau kita hitung-hitung kebutuhannya sekitar 2.500 sampai 3.000 kalori untuk remaja pada umumnya yang dia beraktivitas fisik gitu ya. Itu gulanya kira-kira ya sekitar 40 gram lah. Berarti itu sekitar 2 sendok teh gitu dok ya? No, bukan. Kalau 40 gram itu bisa sampai 4 sampai 5 sendok makan. Oke. Kalau dia beraktivitas fisik berat ya. Cuma sayangnya remaja sekarang lebih banyak duduk, lebih banyak. Dan tanpa disadari dia mengkonsumsi gula lebih. Iya, benar. Itu makan minuman manis, teh itu, boba segala macam. Kayak teh manis satu aja itu bisa 1 gelas boba itu bisa mungkin 2 sendok makan, 3 sendok makan gula.
Itu udah hampir setengah lebih Betul, gitu ya. betul. Oke. Ya. Tapi juga mengurangi gula itu juga, maksudnya meng-cut gula, tidak mengkonsumsi gula sama sekali itu juga nggak baik dok Nggak ya? baik juga. Tetap Oke. kita perlukan gula sedikit. Nah, kalau ngomongin tentang pertumbuhan remaja nih dok, ini kan remaja itu tumbuh kembangnya juga termasuk cepat banget nih. Kadang-kadang kita bisa lihat anak kecil misalkan umur 12, tiba-tiba tingginya udah tinggi banget, nanti di usia 2 tahun setelahnya tambah tinggi lagi. Dari banyaknya protein atau karbohidrat atau lemak, kira-kira dari hal-hal ini itu yang paling banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan itu apa sih dok? Protein. Protein ya? Ya. Oh, kenapa Jadi dok? remaja harus lebih banyak mengkonsumsi protein karena memang itu adalah istilahnya zat penumbuh ya. Dia menggantikan dan dia menyebabkan pertumbuhan. Tapi tidak berhenti di situ saja. Oke. Yang lain-lain juga perlu ya, karbohidrat perlu, lemak perlu. Cuman karena lemak-lemak itu juga penting untuk dia hormon-hormonnya. Hormon-hormon itu bahan dasarnya kan dari lemak. Oh gitu. Okay. Jadi dia juga perlu itu untuk hormon-hormonnya bekerja dengan bagus. Tapi protein memang harus cukup banyak. Gitu, ya. Jadi perbandingannya biasanya antara sekitar 50% karbohidrat, kemudian 20% protein, dan 30% lemak. Itu rata-rata lah yang dianggap baik. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang makanan juga dok, terkadang ada orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali kayak daging-dagingan, hanya mengkonsumsi yang namanya sayur-sayuran dok. Nah, itu kan termasuk juga itu namanya protein nabati dan juga lemak nabati. Apakah itu cukup sebenarnya untuk tubuh kita? Kalau misalkan dia tahu komposisinya, itu baik. Oke. Jadi kita tidak harus mengkonsumsi hewani. Memang hewani itu ada beberapa kelebihan, tetapi juga ada kelemahannya. Oke. Di samping itu nabati pun sama. Dia punya lebih. Jadi tidak ada makanan yang superfood itu sebetulnya nggak ada. Oh. Dia pasti ada positif, ada negatif. Oke. Oleh karena itu, di dalam memilih makanan, variasi itu penting. Oh, berarti makan itu aja juga nggak boleh sebenarnya? Nggak baik. Nggak baik ya? Nggak baik. Jadi kita pasti akan kekurangan mikro istilahnya. Vitamin, mineral pun juga itu bervariasi di setiap makanan. Sehingga yang terbaik adalah makanlah semuanya. Berganti-gantian. Hanya hati-hati kalau kita makan semua, kita cenderung lebih. Oke. Gitu. Nah, idealnya dok, ini kalau misalkan kita sebagai seorang remaja, itu dalam sehari berapa kali makan sebenarnya? Berapa kali makan? Iya. Nah ini sekarang saya mau tanya, yang dimaksud makan apa? Makan besar dok. Makan besar. Yang tadi dokter bilang harus ada karbohidrat, protein, lemak. Nah itu berapa kali sebenarnya dalam sehari? Nanti dulu, begini masalah itu kita sekarang definisi makan dulu nih. Oke. Ya, ingat bahwa makan adalah kita memasukkan apa saja ke dalam mulut itu namanya makan. Oh, oke, baik. Jangan berpikir kalau kita makan kerupuk itu bukan makanan. Makanan. Oh, iya, Itu iya. malah kadang-kadang orang berpikir, ah ini makanan ringan. Siapa bilang? Belum makan nasi nih, belum makan gitu bisa dok. Makan kerupuk, 2 kerupuk itu sama dengan 1 kali sarapan. Itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh ini ringan, ini nggak apa-apa. Belum tentu. Kita harus perhatikan betul komposisinya, bagaimana kandungannya. Itu mengenal itu penting supaya kita tidak sembarangan mengkonsumsi makanan. Berarti dimulai dari situ dulu dok ya. Betul. Didefinisikan dulu kira-kira makanan ini apa sih kayak Iya, gitu. betul. Oke. Iya. Wah menarik banget nih Vinar. Jadi buat kamu sekali lagi yang pengen bertanya ya ke Dokter Indra, silakan kamu langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixriubali. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di sana. Kita break dulu sebentar dok. Setelah Oke, yang satu terima ini. kasih. Phoenix Gratis Radio Station masih bersama Gila Babil Finars, masih di check up dan masih bekerja sama juga dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Dan di sini masih bersama Dr. Indra, ini selaku dokter spesialis gizi klinik subspesialis nutrisi pada kelainan metabolisme. Tadi Agil dan juga Dr. Indra banyak banget ngebahas mengenai tentang makanan dengan gizi seimbang dan apapun yang masuk ke tubuh kita itu juga harus seimbang juga. Namun dok, ini Agil penasaran nih, gimana dengan remaja yang mungkin dia sudah kelebihan berat badan dan lalu ingin melakukan yang namanya diet. Diet apa yang kira-kira cocok nih untuk para remaja yang lagi pengen menurunkan berat badan ini, dok? Ya, itu memang menggelitik ya.
Jadi remaja di satu sisi dia tumbuh, di sisi yang lain dia kelebihan. Jadi ketika kita mendiet seorang remaja, kita tidak boleh mengabaikan bahwa pertumbuhannya jangan sampai terganggu. Jadi biasanya kalau remaja itu gemuk, kita mengurangi, tetapi tidak boleh defisit istilahnya. Jangan sampai dia kurang, tapi jangan lebih gitu ya. Jadi kita harus betul-betul hitung itu. Kita betul-betul hitung berapa kebutuhannya sesuai dengan berat badan idealnya dia, baru kemudian kita terjemahkan dalam bentuk makanan. Pentingnya itu untuk berkonsultasi dengan dokter ahli gizi berarti dok ya? Betul. Jadi jangan sembarangan, karena biasanya orang itu berpikir yang penting berat badannya turun. Salah. Yang target kita kalau kita kegemukan bukan turunnya berat badan, itu bonusnya. Lalu apa dok? Turunnya lemak. Supaya deposit lemak itu berkurang. Tanpa harus mengorbankan ototnya dan tulangnya. Oleh karena itu hati-hati di sini ketika kita memilih jenis-jenis makanan untuk diet. Baik. Nah, dok, tadi dokter sempat menyinggung tentang masalah otot, terus juga tulang. Nah, ada banyak beberapa desas-desus kalau misalkan seorang remaja itu ada baiknya jangan terlalu berolahraga kayak nge-gym, terus membentuk otot, karena nantinya bisa takut pendek, ada yang bilang kayak gitu. Betul. Ya. Itu betul atau gimana, dok? Betul. Jadi kalau dia overtraining ketika dia sedang usia pertumbuhan, pertumbuhan tingginya macet. Jadi pada orang remaja kita tidak berkonsentrasi supaya ototnya gede. Kita berkonsentrasi pada pertumbuhan tulangnya dan ototnya menyertai. Jadi secukupnya lah. Jangan berlebihan tadi Jangan berlebihan gitu ya. Nah, jadi kita tidak berpikir mengembangkan otot belum. Jadi yang penting dia bertumbuh biasa, tapi pertumbuhan tulang penting. Supaya dia bertambah tinggi. Salah satu vitamin yang cocok banget untuk tulang itu adalah kalau nggak salah vitamin D, dok ya? Vitamin D, kalsium, ada magnesium. Jadi ada beberapa jenis yang kita harus perhatikan ketika dia akan sedang bertumbuh. Jadi itu vitamin D memang iya. Kalsium iya. Protein iya. Kan gitu ya. Kemudian magnesium ada sedikit-sedikit, dan yang lain juga ada zinc dan sebagainya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari makanan apa, dok, biasanya, dok? Apa aja. Makanan apa aja, jadi istilahnya. Itu sebabnya di sini saya bilang tidak ada istilah superfood, karena mereka pasti mengandung sedikit-sedikit. Tapi kalau kalsium itu memang biasanya sumbernya kan antara susu, kemudian keju, kemudian sayuran, kan gitu ya. Itu sumber kalsium. Kemudian kalau protein tentu sumber-sumber protein kita semua tahu ada nabati, ada hewani, gitu ya. Nah, kemudian sumber-sumber daripada vitamin D ini yang menggelitik sekarang. Apa itu, dok? Kenapa? Karena orang berpikir vitamin D itu kita cukup matahari kan? Berjemur di bawah sinar matahari. Betul, tapi hampir 100% orang Indonesia itu mengalami kesulitan untuk membuat vitamin D. Karena enggannya berjemur di bawah sinar matahari itu, dok? Bukan, karena enzim-enzim kita itu kurang memadai untuk dia membentuk vitamin D. Kok bisa, dok? Karena itu tadi, vitamin D kan dibentuk dari istilahnya provitamin. Kemudian oleh matahari menjadi D3. Kemudian dari D3 menjadi D ini dia memerlukan proses yang cukup panjang. Dan orang Indonesia kelemahannya di situ. Kenapa, dok? Kenapa bisa kelemahannya itu, dok? Ras. Gen. Ya. Jadi mungkin karena kita kulitnya berwarna atau apa yang saya nggak tahu, tapi yang jelas dari pengalaman saya itu hampir 100% Indonesia gennya tidak punya untuk membuat D3 menjadi D. Sehingga kita perlu bombardir D3. Kita perlu sinar matahari yang banyak. Cuman sinar matahari yang banyak itu
Siapa yang mau berjemur setelah jam 10 sampai jam 2? Takut gosong. Nah, itu gimana dok? Itu kan menjadi sebuah dilema sekarang dok. Kayak kita berjemur di jam 9 aja deh. Itu udah panas banget gitu loh dok. Betul. Memang kalau itu dilemanya. Kelamaan kulit kita terbakar. Kurang kita kurang gitu ya. Itu dilemanya. Jadi sebetulnya vitamin D yang terbaik, sinar matahari yang terbaik untuk membuat vitamin D di dalam tubuh kita itu antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Nah, kita bisa bayangkan itu panasnya ya. Bener. Kita bayangkan panasnya. Dan sayangnya adalah baiknya sinar matahari itu sama dengan buruknya sinar matahari itu. Karena sinar UV, Betul, UVB gitu dok ya? Karena UV itu yang kita perlukan adalah UVB. Dia memang sifatnya merusak, tapi dia yang bisa membentuk vitamin D. Tapi dia juga merusak. Wah. Jadi itu dilema. Iya. Ya, sehingga biasanya kita sarankan kalau memang ingin dari sinar matahari, tutupi yang tidak boleh kena, bukalah yang kita inginkan kena. Nah, yang penting untuk kena sinar matahari itu bagian tubuh mana, dok? Bagian tubuh yang berlemak. Oh, perut gitu ya? Ya, perutnya, punggungnya lah, dadanya sedikit, pahanya gitu. Okay. Tapi wajahnya jangan gitu ya. Pakai karung gitu. Biar gak kena. Wajahnya jangan, itu bisa kerut kita aja cepet tua ntar. Oke. Ya. Nah dok, kalau misalkan untuk remaja sendiri, gimana sih cara kita untuk mengenali remaja ini kira-kira kekurangan gizi atau kelebihan gizi itu tandanya biasanya apa dok? Kalau dia kekurusan, praktis lebih banyak kurangnya. Kekurusan baik, oke. Ya, tapi kalau dia gemuk, belum tentu dia lebih. Oh, kenapa gitu dong? Banyak orang gemuk anemi. Apa kekurangan itu anemi? zat besi. Oke, baik. Kekurangan zinc. Nah, itu yang kita sebut dengan hidden malnutrition. Oh. Jadi dia malnutrisi tapi tersembunyi. Okay. Dan itu yang harus dikenal oleh dokter pada umumnya. Ketika berhadapan dengan remaja, ketika mulai dia istilahnya tidak secerah atau seceria seharusnya, sebiasanya kita mulai berpikir penyakit-penyakit tidak ada, kok dia nggak ceria ya? Tuh. Kayak moodnya gitu dok ya? Betul. Oke. Ada moodnya yang kurang dan sebagainya, kita harus berpikir. Oh ternyata juga itu bisa menyambung ke mood kita. Betul. Ke mental kan juga. Ada kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oh iya benar. Sehat itu nggak cuma fisik yang sehat aja dok ya, tapi mental sehat, spiritual juga sehat. Nah kalau yang untuk ini dok, ada beberapa orang yang dia itu makan banyak nih, udah makan banyak, tapi beratnya nggak nambah, terus kayak segitu-segitu aja. Nah apakah sebenarnya ini hal yang oke, atau sebenarnya ini adalah hal yang ada yang salah nih dari kamu nih sebenarnya nih. Ini bagus sekali pertanyaannya. Begini, setiap orang itu kan punya sel. Dan sel itu ada DNA, ada intinya ada DNA. Dan itu ada gen. Oke. Nah, sekarang mulai orang berpikir ke arah personalized nutrition. Jadi makanan sehat untuk setiap orang belum tentu sama. Karena gen itu mempengaruhi baik penyerapannya, metabolismenya, penggunaannya. Sehingga si A yang makannya banyak, tapi bisa tetap kurus, sedangkan si B yang hanya minum air bisa gendut. Nah iya itu sering banget terjadi. Ya itu, makanya kalau sudah begitu kita harus cari itu. Kita harus cari di mana itu. Karena kegemukan itu bisa macam-macam, bisa ya memang dia karena kelebihan masukan ya, tapi itu ada faktor hormonal, ada faktor genetik, ada faktor banyak sekali faktor yang ikut di dalamnya, harus kita cari gitu. Oke, nggak bisa kita semata-mata lihat kayak mungkin kamu kekurangan ini nih, mungkin kekurangan ini nih, kelebihan ini nih, itu nggak bisa dok ya? Nggak bisa. Harus dicek secara lengkap dulu. Betul. Baru kita tahu kamu ini ternyata kayak gini nih. Betul. Gitu. Oke, wah menarik. Nah kalau menurut dokter sendiri nih, kira-kira seberapa pengaruh antara lingkungan kita, teman-teman kita, di mana kita tinggal, di mana kita tumbuh,
dalam membentuk kebiasaan makan kita, Dok? Itu besar pengaruhnya. Orang yang biasa dibiasakan oleh orang tuanya untuk makan sampai habis, cenderung makan banyak. Oke. Orang yang biasa ada istilahnya family obesity. Okay. Jadi ayah ibunya gemuk, makannya banyak, anak-anaknya pasti ikut makan banyak. Karena akhirnya gemuk juga gitu ya. Karena ada yang bilang, kalau sehat mah harus badannya gemuk, harus pipinya tembem, nah, lucu kayak gitu-gitu. Itu bahaya itu. Ya. Jangan berpikir bahwa anak harus gemuk. Anak kurus pun juga jangan gitu ya. Karena dia menjadi stunting ya. Tapi gemuk pun juga kita harus hati-hati. Karena gemuk itu sudah sakit. Oke. Dia sumbernya sakit juga. Berarti harus dimulai dari circle terdekat kita dulu, Dok, berarti, Dok, dari keluarga dulu, Dok. Betul. Oke. Istilahnya kalau dia makan tentu harus cukup dulu lah gitu ya. Tidak lebih, tidak kurang. Dan hati-hati dengan snack. Oh, itu tuh yang agak susah tuh. Habis makan pengennya nyemil tuh, yang asin-asin. Ini habis makan asin harusnya makan yang manis biar seimbang gitu. Biasanya gitu sering terjadi, Dok. Snack itu bahaya itu. Oke. Ya. Nah, buat kamu Viner, sekali lagi Agil ingetin ya, yang pengen bertanya ke Dr. Indra, silakan langsung aja WhatsApp Telegram Phoenix Radio Bali di nomor 0812-383-9100, atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar, Dok. Nanti bakal lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan yang udah masuk pada sore hari ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ini pertama dari Ratna. Dia bertanya nih, Dok. Dok, saya itu adalah orang yang sangat sibuk. Makannya itu juga banyak. Tetapi saya tuh tetap aja kurus badannya. Kira-kira vitamin yang bagus untuk saya tuh apa ya, Dok? Ntar dulu, yang dimaksud banyak apa dulu nih? Nah, ini dia nggak menjelaskan detail sih, Dok. Baik, tapi memang ada tipe orang yang memang makannya banyak tapi badannya tetap kurus. Seperti yang kita tadi bahas, Dok, ya? Betul, karena dia memang dilahirkan seperti itu secara genetik. Oke. Nah, kalau mau ditambah berat badannya tentu dia harus konsultasi dulu ya. Untuk dicari di mana mau salahnya. Apakah bisa jadi karena ususnya nggak sehat. Sehingga penyerapannya tidak sempurna. Akibatnya dia makan segudang, keluar lagi besoknya. Ada juga, Dok, yang katanya cacingan. Nah, apalagi itu istilahnya ada kebun binatang di sana. Tapi itu juga bisa menjadi salah satu faktor, kan? Bisa. Oke. Tuh, Ratna. Jadi harus dicari dulu kira-kira penyebabnya apa, dikonsultasikan ke dokter ahli gizi. Betul. Iya. Silakan datang deh untuk konsultasi nanti. Nah, boleh tuh. Nah, Dok, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Rio. Dok, ini yang saya tahu sarapan itu kan sangat penting banget nih untuk kita. Tapi saya kalau misalkan sarapan itu selalu ngerasa mual. Nah, itu baiknya gimana, Dok? Oke. Ada orang yang mengatakan yang terbaik tidak sarapan. Ada orang yang mengatakan sarapan itu penting. Saya bilang sarapan harus. Kalau kita beraktivitas pagi hari. Kalau masalahnya kalau kita kerjanya malam ya. Tapi kalau kita beraktivitas pagi itu sarapan harus karena energi yang kita perlukan pada waktu pagi itu penting. Cuma kalau dia sampai mual berarti ada sesuatu yang kita harus cari. Mungkin apakah dia tidak terbiasa sehingga perutnya tidak terbiasa menerima sarapan. Mungkin ada sakit-sakit tertentu yang menyebabkan dia akan mual kalau kena makanan. Jadi itu harus kita cari. Gitu ya. Silakan. Jadi tidak bisa sembarangan kita bilang itu harus begini, belum tentu gitu ya. Bisa juga karena sarapannya kebanyakan, bisa juga karena sarapannya kesedikitan. Nah itu harus kita cari. Oke, sekali lagi harus dicari dulu sumber utamanya ini apa sih sebenarnya. Iya. Nah selanjutnya, Dok, ini ada pertanyaan dari Lia. Dia bertanya, Dok, dokter tadi itu sempat bilang kalau misalkan protein itu sangat penting dan telur itu adalah salah satu sumber protein. Tapi kenapa ya, Dok, ya? Setiap saya makan telur itu selalu bintitan gitu. Kira-kira ini bisa nggak sih kayak diganti dengan makanan lain kah atau apa, Dok? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Memang telur itu adalah sumber protein gitu ya. Dan dia sumber protein yang terbaik. Tapi ingat bahwa di dalam telur tidak hanya protein, ada lemak, ada juga itu hal-hal mineral atau vitamin yang lain gitu ya. Nah, kalau dia sampai makan telur bintitan, ada unsur kemungkinan alergi. Oleh karena itu,
mungkin tanyakan dulu, kita diskusikan dulu dengan dokternya, apakah ada unsur alergi terhadap telur itu. Kalau seandainya dia alergi, memang harus diganti. Kan ya, sumber protein banyak gitu ya. Bisa tempe, nabati. Tempe itu baik loh. Dia nilainya hampir mirip-mirip, bukan ya sama dengan telur, tapi menyerupai telur. Tempe itu kenapa? Karena ada unsur fermentasi di situ. Kemudian yang lain-lainnya kayak edamame dan segala macam itu semua sumber protein yang baik sebetulnya sebagai gantinya telur. Gitu. Jadi masih banyak opsi lah dok ya. Betul. Tapi gimana kalau misalkan dia alergi dengan proteinnya dok? Tiap jenis protein kan macam-macam. Oh, protein itu macam-macam juga ya? Iya. Oh, saya kira cuma satu aja gitu. Oh, jadi protein pada telur tidak sama dengan protein pada edamame. Tidak sama dengan protein. Komposisinya beda. Gitu. Oh, komposisinya beda. Iya. Oke. Menarik. Nah, dok, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Dayu. Oh, ini dia bertanya tentang anaknya nih, dok. Dok, apakah benar ini lemak itu tidak boleh dikonsumsi anak berusia di bawah 2 tahun? Tadi kan dokter bilang kalau misalkan kita tuh nutrisinya harus seimbang, harus ada lemak, karbohidrat, protein. Nah, gimana kalau misalkan anak di bawah 2 tahun ini, dok? Apakah benar sebenarnya anak di bawah 2 tahun ini nggak boleh mengkonsumsi yang namanya lemak? Kebalik, justru dia perlu lemak. Oh, kebalik ya? Iya, cuman lemaknya lemak apa dulu? Yang bagus apa, dok? Jadi biasanya pada anak-anak atau bayi itu jenis lemaknya adalah jenis lemak yang sifatnya esensial. Yang kita sebut lemak esensial itu lebih ke arah minyak, bukan lemak hewan. Ya. Nah, misalnya dia katakanlah dia memerlukan omega, itu kan juga sejenis lemak. Dia perlu squalene misalnya untuk pertumbuhan sel otaknya. Dan kemudian dia perlu minyak lemak-lemak seperti yang ada hewan, tapi tidak perlu banyak sekali supaya kolesterolnya juga. Dia perlu kolesterol juga sebetulnya untuk pertumbuhan hormonnya. Jadi kebalik, kalau anak kecil nggak boleh makan. Kalau mungkin dia gemuk, itu pun kita harus, cuman hati-hati pemberian lemaknya. Tetap harus, cuman tidak ya kita harus hati-hati pemberian lemaknya. Nggak dipotong, bener-bener dipotong gitu, dok ya? Nggak boleh dipotong. Oke. Nah, ini ada yang bertanya lagi, dok. Ini dari Komang Pase. Dok, ini masih berhubungan dengan anak-anak nih. Ini anak saya tuh kuat banget makannya, tapi kok nggak gemuk-gemuk ya? Itu kenapa ya, dok? Padahal anak saya tuh kuat makannya, tapi nggak gemuk badannya gitu. Jangan berpikir gemuk itu baik. Yang penting dia berat badannya sesuai dengan berapa seharusnya sesuai dengan umurnya untuk anak-anak. Itu udah cukup. Gitu ya. Jadi anak itu kita menghitungnya adalah dihitung berdasarkan usia. Kemudian berdasarkan tinggi badan. Jadi dia kalau sudah sesuai berat badannya itu sesuai dengan usianya atau sesuai dengan tinggi badannya, dia sudah sehat. Apalagi kalau disertai dengan dia lincah, dia banyak bicara, dia pandai, berarti lebih sehat. Perhitungan sederhananya tadi, dok ya, kayak misalkan tinggi badan dikurangi dengan 110 tadi, dok ya? Itu orang dewasa. Oh, itu orang dewasa. Kalau anak-anak? Anak-anak ada tabelnya. Oh, ada tabelnya. Harus dilihat ke tabelnya. Oh, itu yang biasanya dapat waktu imunisasi itu bukan, dok? Iya, betul. Oh, iya. Ada tabel, lihat di tabel. Kalau dihafalin sulit ngapalin. Oh, berarti ini orang tua harus cek tabel yang waktu imunisasi itu, dok ya? Betul. Oke, baik. Nah, ini ada lagi, dok. Ini pertanyaan dari Widi. Dok, tinggi saya itu dulu adalah 178 sampai umur 35 tahun saya tuh makan banyak. Tapi berat saya tuh maksimal 60 kg. Tapi sekarang saya di umur 50 tahun plus, kenapa berat badan saya naik, dok? Nggak turun-turun sampai 80 kilo. Padahal makan saya tuh udah dikurangi. Gimana caranya biar bisa saya turun berat badannya? Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ada orang yang memang, dan pada umumnya, orang kalau sudah meningkat usianya, dia akan cenderung lebih gemuk. Kenapa? Karena metabolismenya udah turun. Jadi dengan meningkatnya usia, dengan kemudian berkurangnya yang kita sebut dengan mitokondria, itu yang ada pada sel, maka metabolismenya turun. Akibatnya kalau dia masih makan dengan jumlah yang sama, berat badannya pasti akan naik.
Itu satu. Dan kedua, biasanya dengan meningkatnya usia, aktivitas fisiknya pun juga berkurang. Oke. Di sisi yang lain, perutnya nggak berkurang gitu. Tetap maju. Nah, aktivitas fisik itu kayak olahraga dok ya, bukan kayak cuman jalan-jalan atau misalkan nyapu. Kan banyak orang yang beranggapan kalau kan aku udah nyapu, aku udah ngepel, udah olahraga dong kayak gitu. Itu sama. Oh itu sama? Sama. Oh sama. Cuman niatnya yang harus olahraga, bukan niatnya nyapu. Oke. Nyapu untuk niat olahraga beda dengan nyapu saja. Cuman kalau nyapu niatnya olahraga, sapunya cepat rusak gitu ya. Karena cepat. Iya, ngerti. Oke. Nah, Dok, ini. Terakhir deh, kalau misalkan dokter yang entar Dok, ada pertanyaan lagi ternyata. Oke. Ini terakhir ya Dok ya. Ya. Ini ada Adi di Denpasar yang katanya, Dok, zat gula itu perlu nggak untuk tubuh? Terus kalau gulanya dari buah sehat itu gimana Dok? Karena aku tiap hari tuh konsumsi beragam macam buah. Cuman karena sering makan buah, bisa 3 sampai dengan 4 kali tuh buang air besar Dok. Itu bagus apa enggak? Oke, ini pertanyaannya bagus juga ya. Jadi buah itu memang kandungan buah itu gula. Yang kita sebut dengan fruktos. Ya. Tapi fruktosa pada buah segar itu berbeda dengan fruktosa yang ditambahkan pada pemanis-pemanis fruktosa. Itu yang ya? Sintetis gitu ya. Okay. Kalau yang fruktosa buah itu lebih aman. Dan kelebihannya lagi adalah buah itu kandungan air dan kandungan seratnya juga tinggi. Okay. Masuk akal kalau dia buang air besar banyak. Karena apa? Karena seratnya banyak dan airnya banyak gitu ya. Tapi memang disebutkan di situ kalau buah-buah tok terus-terusan, tentu fruktos itu tidak baik juga untuk liver. Jadi dengan kata lain, sekali lagi saya harus katakan banyaklah variasi. Jangan buah-buahan itu aja ya. Gitu ya. Karena makanan yang baik adalah makanan yang bervariasi. Betul. Nah terakhir Dok, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan ke Vinars yang lagi mendengarkan hari ini Dok? Baik, jadi yang penting di sini untuk remaja gitu ya, makan sehat penting gitu ya, dan aktivitas fisik sangat penting. Dan aktivitas fisik bukan berarti membentuk badan. Aktivitas fisik di sini lebih ke arah bagaimana kita memperbesar tulang dan memperpanjang tulang. Itu bukan berarti kita harus memakai beban berat, tidak. Beban berat justru akan membuat pertumbuhan kita akan berhenti. Nah, samping makanan yang memang harus bergizi, kita cukup tidur, karena tidur itu akan menolong kita untuk hormon-hormon kita berfungsi baik, dan beraktivitas fisik yang, ya misalkan jalan kaki, jogging, itu jauh lebih baik daripada kita harus nge-gym yang membawa berat yang sampai 100 kilo begitu. Sekali lagi yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, betul. Terima kasih dokter atas waktunya. Banyak banget ilmu yang udah didapat. Semoga bermanfaat tentunya buat Vinars yang mendengarkan juga. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Itu dia Vinars. Tadi obrolannya Agil bersama Dr. Indra. Dan buat kamu juga masih bisa mendengarkan check up setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Kalau sekarang Agilnya harus pamit pulang. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.